Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Makuama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 27 Januari 2025. 4 hari yang lalu, tepatnya tanggal 23 Januari, di Yogyakarta muncul lagi sebuah pemberitaan yang menyebutkan bahwa ada lagi orang yang mencoba menipu jamaah atau orang-orang yang ingin beribadah umroh. Sebenarnya peristiwa seperti ini, orang yang menipu masyarakat yang ingin beribadah umroh ataupun haji ini bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah muncul pemberitaan sejenis ini. Dari Yogyakarta, itu Polda Yogyakarta telah berhasil membongkar kasus penipuan penggelapan berkedok pemberangkatan umroh yang diduga dilakukan oleh PT Hasanah Magna Safari atau HMS. Tersangka dalam kasus ini adalah seorang wanita berinisial ED, masih muda, 46 tahun. Dia adalah pemilik Biro Perjalanan Umroh PT HMS tadi, yang merupakan warga Mergangsan, Kota Yogyakarta. Direskrim Polda Yogyakarta, Kombes Pol FX Endriadi mengungkapkan bahwa tersangka menawarkan paket umroh dengan harga 48 juta dan 33 juta rupiah kepada para korban-korbannya dengan janji pemberangkatan umroh pada bulan Desember tahun 2024. Namun sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan itu, tak satupun dari jamaah yang telah melunasi biaya umroh itu diberangkatkan ke tanah suci. Saudara-saudara, total korban yang datang melapor ke kantor polisi itu mencapai 49 orang. Sebagian barang bukti telah disita oleh polisi dari kantor PT HMS tersebut. Tersangka nanti akan dijerat dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP. Dari sekian puluh orang, korban diduga merugi sebesar 14.217.500.000 rupiah. Saudara-saudara, kita tentunya bertanya, kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap para korban umroh Merdeka Paitren, itu tentu saja angka ini terbilang sedikit dibanding dengan angka baik angka korbannya, jumlah korbannya maupun angka jumlah uangnya, itu terbilang sedikit dibanding dengan umroh merdekanya Yusuf Mansur. Kenapa? Yang di Jogja ini langsung ditangani oleh polisi, direkturnya atau pemilik programnya langsung ditangkap polisi dan langsung diproses. Tetapi umroh merdekanya Yusuf Mansur itu polisi sampai detik ini tidak pernah melakukan tindakan apa-apa, padahal peristiwa ini sudah berlangsung dari tahun 2015, sudah hampir 10 tahun terjadi. Dalam pandangan saya, kasus seperti ini adalah delik aduan. Jadi kalau korban-korbannya tidak melaporkan ke polisi, maka polisi juga tidak bisa mengambil tindakan apa-apa. Ini pandangan saya yang awam hukum. Di Yogyakarta sudah 49 orang yang berani melangkah ke kantor polisi dan polisi langsung menangani kasus ini. Sedangkan umroh merdekanya Yusuf Mansur itu walaupun ada 7.426 orang yang tercatat sebagai peserta umroh merdeka, tak satupun dari mereka itu yang berani melangkah ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Kalau di Yogyakarta itu semua korbannya sudah membayar lunas biaya umroh atau haji yang dimintakan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan umroh merdekanya Yusuf Mansur itu para korban-korbannya itu hanya dimintakan booking seat, hanya mengambil booking seat, sedangkan biaya umrohnya belum mereka bayar. Lalu kenapa kita bertanya, kenapa tak satu pun dari 7.426 peserta umroh merdeka ini yang mau melangkah ke kantor polisi? Itu karena mungkin mereka berpikir bahwa
kerugian yang mereka keluarkan itu berjumlah 3.500.000, sedangkan nantinya jika mereka mengambil langkah hukum maka bisa jadi biaya dan potensi yang harus mereka keluarkan itu jauh lebih besar dari angka tersebut. Itu pula yang membuat kita maklumi kenapa mereka tidak mau membawa kasus ini ke masalah hukum. Dengan diamnya 7.624 orang bukan berarti mereka tidak mau mengungkap masalah ini. Setidaknya kepada saya itu sudah ada beberapa orang yang bersedia untuk memproses ini secara hukum. Juga Pak Eka namanya, Pak Eka adalah mantan Satpam Paitren yang hari ini sudah mati, yang masih bertugas di kantor yang kembali menempati bekas kantor Paitren, itu mengaku kepada saya bahwa ada saja korban dari umroh merdeka ini yang datang bertanya kepada dia, karena dia masih berada di situ, sejauh mana keberlangsungan program umroh merdeka ini. Tapi apa mau dikata, umroh merdekanya, Paitrennya ini sendiri sudah tidak ada jejak-jejaknya di Bandung. Juga para pengurus-pengurusnya baik Yusuf Mansur maupun direktur-direktur Paitren yang punya program umroh merdeka ini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Saudara-saudara, kita tentu berharap di antara 7.426 orang ini ada yang mau keluar, mau tampil, mengajak teman-teman dia yang lain sehingga banyak, kemudian bisa memberikan kuasa kepada pengacara atau setidaknya kepada Zaini Mustafa yang selama ini menangani korban-korban dari bisnis-bisnis Yusuf Mansur, agar ini bisa diproses secara hukum. Tapi kita tentunya tidak punya kemampuan, juga tidak punya otoritas untuk mengajak orang atau memaksa orang atau meminta orang untuk mempolisikan kasus ini. Saudara-saudara, umroh merdeka Paitren yang diinisiasi dan dijalankan programnya oleh Yusuf Mansur ini bermula terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari 7.426 orang yang terdaftar sebagai peserta umroh merdeka, ada uang yang terkumpul 26 miliar, kurang sedikit. Apakah uang itu dipakai Yusuf Mansur untuk apa? Wallahu a'lam. Apakah untuk berbisnis atau untuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, saudara-saudara, berikut ini saya akan merilis dua video lama sebenarnya. Video pertama, mari kita simak sama-sama bagaimana Yusuf Mansur merayu masyarakat, merayu jamaah dalam sebuah ceramahnya untuk membeli atau memakai aplikasi Paitren yang tentu saja tidak gratis. Dari sini kita sudah melihat bahwa bagaimana Yusuf Mansur mengatakan bahwa bagi mereka yang ingin mudah melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka Paitren adalah pintunya. Dari sini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Yusuf Mansur dalam video ini tentang Paitren dan semua program-program ikutannya ternyata semuanya berbuah kebohongan di akhirnya. Saudara-saudara, video kedua yang akan saya rilis adalah bagaimana kita melihat Yusuf Mansur bermain-main dengan sholawat, bagaimana dia mencoba bercanda dengan seorang jamaahnya dengan memakai salawat. Saudara-saudara, kenapa saya harus berulang-ulang menyampaikan di video-video saya mengenai Yusuf Mansur dengan program-programnya yang belakangan akhirnya merugikan masyarakat, khususnya umat Islam, supaya menjadi pelajaran bagi kita jika suatu saat nanti datang lagi Yusuf Mansur atau orang-orang yang dekat dengan dia atau orang-orang yang bersama dia menjual sesuatu, baik itu bisnis, baik itu ajakan untuk apa saja, kita harus perlu berhati-hati lagi, jangan sampai kita jatuh dalam lubang yang sama seperti apa yang telah terjadi pada korban-korban investasi, korban-korban sedekah dan lain sebagainya yang menyangkut dengan ajakan Yusuf Mansur. Saya juga, saudara-saudara, kembali merilis video-video ceramah-ceramah Yusuf Mansur yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelum ini, supaya kita menjadi sadar bahwa jangan lagi kita menjadi korban berikutnya dari orang-orang yang mengaku ustadz, mengaku kiai dan lain sebagainya,
yang datang berceramah kepada kita lewat media-media ataupun tatapan muka langsung yang berbicara soal bisnis dan lain sebagainya. Kita harus memperhatikan semua itu, kita harus hati-hati supaya kita jangan lagi terjebak seperti apa yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur selama ini. Semoga kita adalah umat yang terbebas dari semua tipu daya manusia lainnya. Saudara-saudara, saya juga terus-menerus mengingatkan kepada kita semua bahwa Yusuf Mansur juga adalah orang yang selain mengumpulkan sedekah, infak dan lain sebagainya, selain orang yang mengumpulkan sedekah untuk rumah-rumah tahfiz, dia juga menjalankan bisnis-bisnis yang salah satu diantaranya adalah warung stick and shake. Supaya kita jangan lagi terjebak apa yang selama ini dilakukan oleh Yusuf Mansur, mencampur adukan dana sedekah, infak dan lain sebagainya dengan bisnis yang dia geluti. Semoga video-video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari duit itu susah, gampang banget. Nyari di PTN, bismillah, banyak bener insya Allah. Kata siapa nyari kerja susah? Ada pekerjaan yang gampang banget dicarinya, gampang banget dapetnya, bahkan bisa jadi usaha sekalian, ya nggak? Namanya PTN. Jadi mesti tahu nih teman-teman apa itu namanya PTN itu apa? Bagaimana? Cari tahu, nanti nggak dapat duit loh, nggak dapat kerjaan, nggak dapat usaha, insya Allah. Siapa bilang bangun rumah susah? Siapa bilang beli mobil itu mahal? Kagak. Udah pakai PTN dan tenang, cari tahu tentang PTN itu apa, ya, sama yang bawa video ini, insya Allah. Bentar juga udah pada punya rumah, pada punya mobil, kata siapa pergi haji, pergi umrah susah, belum kenal PTN ya. Dengan izin Allah kalau dia udah kenal PTN, waduh, pergi haji sejengkal. Amin. Jengkal, umroh bisa bolak-balik. Amin. Sebulan ada 12, setahun ada 12 bulan. Kalau kenal sama PTN, umrohnya bisa 14. Haji, taruh di meja. Tutup pakai telapak tangan. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tukar handphone gue ini sama iPhone terbaru, sama Samsung terbaru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba buka, coba enggak?